memang kalau hanya bergerak di Kadin, kayaknya apa yang menjadi teriakan saya itu kurang begitu didengar. Nah, aku merasa ada feeling ke situ. Kayaknya strateginya dari program untuk mempercepat recovery itu memang BBK murah. Bukan hanya itu aja. Oke, lainnya apa, Pak? Tetapi ada yang lain-lainnya, tapi nanti dulu. Pak, menurut Bapak lapangan pekerjaan di Batam bagaimana? Soalnya wali kota targetnya pariwisata, nih Pak. Padahal masyarakat luar Batam taunya Batam banyak lowongan. Langsung nanya ke pengusaha ini. Gimana Pak? Ya, sebenarnya ini harus berbarengan antara industri dan pariwisatanya. Nah, kami memang dari Kadin memang fokusnya di industri. Nah, industri tentu juga mestinya akan dibarengin dengan pariwisata. Nah, kalau saya rasa Pak Wali Kota juga dalam hal ini akan sama persepsinya bahwa harus berbarengan antara industrinya dan pariwisatanya. Bukan hanya fokus di pariwisatanya. Tentu akan juga dibarengin dengan industri karena Batam ini kan sudah dari dulu kan memang DNA-nya industri. Ya. Oke. Jadi yang di rumah tunggu sabar 1 tahun lagi ini. 11 Amin. itu ya Pak. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Oh, pertanyaan Ya. Pak Mahruf ini kan pengusaha dua kali ketua Kadin Kepri dan sekarang mulai masuk ke politik. Jadi kekuatan lobbynya untuk tadi misalkan memperjuangkan teman-teman UMKM terkait dengan online tadi, mestinya kita punya harapan besar ke ketua Kadin. Iya, betul. Gitu. Atau gimana? Gimana Pak? Nah, lobbynya mestinya ini kan. Iya. Jangan maksudnya jangan lebih ke Amerika aja Pak. Maksudnya ke situ bisa gitu. Sebenarnya saya masuk ke politik itu kan DNA saya memang pengusaha ya. Tetapi memang kalau hanya bergerak di Kadin, kayaknya apa yang menjadi teriakan saya itu kurang begitu didengar. Nah, aku merasa ada feeling ke situ. Kayaknya pengen teriakannya tuh biar lebih kerasa gitu nih. Ya, Gitu ya Pak ya? Gitu ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah setelah masuk ke Kadin partai ke politik. Ya, apa yang menjadi gerakan-gerakan Kadin sedikit didengar, baik itu pemerintah daerah, BP Batam, Pemko, Pemkab, Pemprov, dan pemerintah pusat sendiri, Menko. Ya, artinya apa yang menjadi gerakan-gerakan Kadin tentang recovery ekonomi, bagaimana menangkap peluang-peluang investasi. Ya, alhamdulillah direspon. Lebih ya sedikit agak kenceng lah. Ya. Yang selama ini mungkin RPM-nya 50 bisa 70 80 kira-kira gitu. Iya. Kebetulan Menko-nya ini sama satu partai dengan Pak Mahruf. Cari sendiri siapa? Nah, kebangetan kalau nggak tahu ya. Pak, kalau kemarin sempat ada berita bahwa Kadin Kepri ini sempat meminta Menteri Perekonomian terkait sama Perka BP Batam. Ya. Ya, itu terkait hal apa sih Pak? Ya, jaminan investasi yang harus setiap investasi harus menaruh 20% ya. Setiap apa 20% harus, dari nilai dari investasi yang harus diinvestasikan harus ada jaminan 20%. Oh, jadi itu yang menjadi keberatan kami. Tapi alhamdulillah kan sudah direspon dan perkanya lagi tahap revisi. Mau direvisi. Oke. Jadi apa yang menjadi teriakan Kadin, keberatan Kadin, ya seperti tadi bilang, alhamdulillah didengar. Iya. Cukup membantu para investor Bapak ini. Pak Mahruf, kalau lihat tadi ini beberapa pengamat ekonomi bilang resesi, ya. Kemudian kita juga lihat sekarang pengangguran sudah mulai meningkat, tingkat kemiskinan naik. Ya, Pak Mahruf sebagai ketua Kadin sekaligus ketua DP Golkar Kepri, kemudian Menko-nya juga dari Golkar. Batam ini, Kepri ini 5 tahun ke depan akan seperti apa? Dengan kondisi sekarang pandemi dan ada prediksi recovery ekonomi akan 3-5 tahun. Dengan optimisme Pak Mahruf melihat Kepri 5 tahun ke depan seperti apa? Saya optimis dan target saya tidak sampai yang dikatakan 3-5 tahun.
karena saya mungkin bisa menarik itu supaya lebih cepat recovery ekonomi di Kepri ini, dan saya optimis bisa lebih cepat dari apa yang menjadi perkiraan Indef itu sendiri. Oh, oke. Terus senjatanya memang strateginya dari program untuk mempercepat recovery itu memang BBK Murah. Bukan hanya itu aja. Oke, lainnya apa, Pak? Tetapi ada yang lain-lainnya, tapi nanti dulu biar ada episode-nya ini. Soalnya kita bikin judul nih BBK Murah, ya kan? BBK Murah. Senjata pamungkas recovery ekonomi Kepri, tanya sih gitu. Iya. Jadi selain BBK Murah ada lagi, Pak? Ada. Kenapa mesti disimpan, Pak? Iya. Nggak di-share Jadi di sini. apa yang menjadi proyek-proyek strategis nasional kita akan giring ke Kepri, dan kita mendesak supaya ya harus berjibaku. Nah kebetulan ya Menko-nya ya orang kita ya, kita selalu berteriak bagi ke Kepri dong. Nah, kira-kira begitu. Berarti kalau Orang tadi kita nih. kalau tadi 7% di awal, sekarang yakinnya berapa, Pak? Ya kalau dibilang 7% kita terlalu mimpi lah itu. Karena kondisi seperti sekarang ya gitu. Sekarang 5% gitu, Pak. Ya paling tidaknya ya antara 3, 4, 5 gitu kira-kira begitulah. Bisa, Pak, 3 atau 5% bisa ya? Kita harus optimis dong. Jadi tetapi pada intinya tidak ada yang tidak mungkin. Tentunya harus dibarengin dengan apa yang menjadi program-program pemerintah pusat. Ya kalau saya sih bisa. Tidak ada yang tidak mungkin, tetapi harus optimis, harus bersama-sama. Dan ini kan memang persoalan negara ya, tapi dengan investasi masuk kita giring, ya kan. Tetapi ya antara 3% kita giring supaya untuk di Kepri ya, untuk di Kepri ya, untuk di Kepri. Karena ada proyek-proyek strategis nasional yang akan dimulain juga, itu yang kita akan giring. Gitu. Seperti jembatan Batam Bintan. Nah, itu gimana, Pak? Nah, ini kan kita juga lagi teriakan kita. Jadi kita nyuratin ke Komisi 5 untuk supaya proyek itu bisa secepatnya terrealisasi. Nah, ini kita akan butuh terobosan-terobosan kita, surat-surat kita untuk bisa menjumpai ya penentu kebijakan di pemerintah pusat itu sendiri. Oke. Ya, semoga ini apa maksudnya semua bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita tetap Kita dukung lah. Iya. Kita dukung lah programnya Kita dukung. BBK Murah. Kalau di situ bisa mendatangkan investasi, kenapa kita nggak dukung? Betul. Ya kan? Untuk ekonomi kita naik lagi ya, Pak. Oke. Oke. Mungkin apa? Ekonomi Batam tumbuhnya melambat ya, Pak. Ya. Di era pandemi ini. Jika dibandingkan triwulan yang sebelumnya. Tapi pemerintah, Kadin dan semua pelaku usaha, pengusaha semua harus tetap kompak saling bekerja sama untuk mengembalikan perekonomian Kepri ini lagi. Semoga program BBK Murah ini menjadi salah satu cara yang alternatif secara ya, Amin. Pak, ya. Kita semua Meskipun ada program dan strategi lain yang masih disimpan nih sama Pak ya. Ma'ruf nih. Waduh. Udah kayak ini Bapak menyimpan visi misi. Oke, dan satu lagi yang penting itu BBK Murah dan ekonomi kerakyatan harus berbarengan. Jangan hanya di pengusaha aja yang ini di level kerakyatan, di ekonomi di level UMKM juga harus bergerak juga. Harus diberdayakan juga.